Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, meskipun pertemuan kita tetap seperti pertemuan minggu-minggu yang lalu, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang identifikasi teks anekdot yang terkait dengan pengertian unsur maupun struktur, kaidah kebahasaan anekdot. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengonstruksi sebuah teks anekdot, mengonstruksi atau menyusun teks anekdot. Harapan Pak Eko dengan kalian bisa memiliki keterampilan untuk menyusun anekdot, ya sebatas kalian memiliki keterampilan itu, yang dalam artian nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita berharap kalian tidak membuat anekdot dengan sesuka hati kalian, dalam artian ini Pak Eko sampaikan hanya sekadar sebagai pengetahuan kalian tentang teks anekdot. Artinya tidak kalian gunakan untuk praktek sehari-hari. Maksudnya karena anekdot ini adalah humor yang sifatnya kritikan, tentunya mudah-mudahan kalian tidak menggunakan anekdot ini untuk menyindir atau mengkritik seseorang. Kalau seandainya kalian ingin memberikan nasihat, saran atau kritikan kepada seseorang, tentunya harus melalui cara-cara yang benar, tidak melalui anekdot seperti ini, apalagi kalian sampaikan di tempat-tempat umum. Seperti itu. Baik, untuk pengetahuan saja, menyusun teks anekdot seperti yang ada di dalam buku kalian. Coba kalian sambil melihat buku kalian, di situ awalnya diawali dengan contoh anekdot yang berjudul Panglima Angkatan Laut untuk negara yang tidak berlaut. Paraguay dikenal sebagai salah satu negara yang tidak mempunyai laut. Akan tetapi anehnya negara Amerika Latin ini mempunyai Panglima Angkatan Laut. Suatu ketika Panglima Angkatan Laut Paraguay ini berkunjung ke negara Brasil. Ketika itu Brasil dikenal sebagai negeri dengan banyak pelanggaran hukum. Dalam kunjungannya itu ia menemui Panglima Angkatan Laut Brasil. Salah seorang staf Angkatan Laut Brasil yang ikut menemuinya bertanya seenaknya, negara Bapak itu aneh tidak punya laut tapi punya panglima seperti Bapak. Dengan enteng sang tamu pun menanggapinya, negara Anda juga aneh, hukum tidak berjalan tapi merasa perlu mengangkat seorang menteri kehakiman. Kedua ilustrasi cerita di atas bisa kita golongkan ke dalam anekdot. Mengapa? Coba kalian lihat, teks tersebut mengangkat tokoh faktual, yakni Panglima Angkatan Laut Paraguay dan staf Angkatan Laut Brasil. Teks tersebut mengangkat topik tentang lemahnya hukum di negara Brasil. Topik itu berfungsi sebagai masalah yang hendak disorot oleh penulis atau pencerita. Adapun peristiwa yang diangkat adalah peristiwa kunjungan
Panglima Angkatan Laut Paraguay ke Brasil yang entah itu fiktif atau tidak. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari contoh anekdot yang ada. Nah, kemudian berdasarkan contoh itu, langkah penyusunan anekdot antara lain yang pertama, menentukan topik yang dianggap sebagai suatu masalah yang hendak disorot. Menentukan topik atau menentukan permasalahan yang hendak disorot, hendak dikritik, hendak disindir, hendak digugat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh yang terkait. Tentunya ini harus sesuai dengan topik yang ada, harus sesuai dengan masalah yang dikemukakan. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. Jadi kalau anekdot itu mengambil topik, mengambil permasalahan tentang politik, berarti ya nanti tokoh yang dijadikan cerita, objek cerita itu adalah tokoh-tokoh yang bergerak di bidang politik. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita mengangkat permasalahan atau topik tentang budaya, ya nanti tokoh-tokoh yang dimunculkan adalah tokoh yang bergerak di bidang kebudayaan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Setelah menentukan tokoh, yaitu yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita. Menentukan peristiwa. Kemudian merinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa yang sudah kalian tentukan pada urutan yang nomor 3 itu, kemudian kalian rinci menurut struktur yang ada. Nah, struktur yang ada dalam sebuah anekdot kan kemarin ada 5 ya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Kalian bagi-bagi peristiwa yang ada itu, kalian rinci, kalian bagi-bagi ke dalam 5 struktur itu. Kemudian mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh, dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya. Dari mana kita mengembangkan kerangka? Ya tentunya pada waktu memerinci peristiwa ke dalam struktur itu tadi, sekaligus di situ kalian juga harus membuat kerangka ya. Jadi urutan yang nomor 4 itu juga sekaligus kalian juga membuat kerangka. Kemudian yang kelima, dari kerangka yang ada di urutan yang keempat tadi kemudian kalian kembangkan. Dan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan, memperbaiki. Sebelum anekdot yang kalian buat tadi kalian publikasikan, maka harus melalui proses yang namanya perbaikan. Bagaimana kita menyunting sebuah anekdot? Menyunting merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah penyusunan suatu teks anekdot, termasuk anekdot. Penyunting merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah penyusunan suatu teks, maksudnya seperti itu. Secara umum seperti itu. Termasuk anekdot juga perlu dilakukan penyuntingan. Tujuannya apa? Mendapatkan teks yang lebih baik, untuk agar bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan. Itu tujuan dari penyunting. Setidak-tidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan di dalam penyuntingan, yakni aspek isi, bahasa, dan ejaan. Yang terkait dengan aspek isi yang harus dicermati, kejelasan topiknya, kelucuannya, kekritisannya. 3 hal ini harus ada di dalam isi sebuah anekdot ya. Kemudian dari strukturnya, hal yang harus dicermati apa? Kelengkapannya, kepaduannya. Ingat, ada 5 struktur, ada 1 yang bersifat opsional, yaitu pada bagian koda. Pada bagian ketika kalian membuat anekdot, kalau di situ tidak ada kodanya, yaitu sah-sah saja.
Artinya apa? Ya dibenarkan ketika kita menulis anekdot tapi tidak memunculkan koda, karena itu bersifat opsional. Kemudian kepaduannya, keterkaitan antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Nah, terus kaidah kebahasaan yang harus dicermati, keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata. Terkait dengan ejaan, penggunaan tanda baca harus diperhatikan, titik koma, penulisan huruf kecil, huruf kapital, huruf miring itu juga harus diperhatikan. Untuk penggunaan kata-kata yang baku itu tidak menjadi syarat mutlak di dalam anekdot, karena anekdot ya seperti itu, bisa kalian ketahui sendiri, tidak harus menggunakan kata-kata atau bahasa yang baku. Nah, itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, karena ini Pak Eko menyampaikan materi cuma seperti ini. Insya Allah ke depan akan Pak Eko akan berusaha lebih baik lagi, karena ya sifatnya ini mendesak, tergesa-gesa, jadi Pak Eko membuat materi cuma scan seperti ini, karena ada ya kegiatan-kegiatan lain yang harus Pak Eko selesaikan di samping mengajar secara online seperti ini. Jadi ini dengan metode atau moda seperti ini yang bisa Pak Eko sampaikan. Mohon maaf, insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Sekian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.